Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi titik tekan kita, kenapa sih banyak Bapak Ibu yang di lapangan masih ragu-ragu, kadang bimbang untuk mengajukan FHK-nya. Mungkin di sini banyak pertanyaan ya dengan apa namanya eh, RHK yang disusun. Apakah punya saya ini sudah benar atau enggak? Karena yang berkembang di lapangan yang malah yang menjadi poin permasalahan adalah di pengembangan kompetensi. Kalau kita ketahui, nah bahwa di empat ya terdapat empat variabel ya, dapat atau yang ada dalam nilai kinerja ini, yang pertama adalah praktek kinerja. Ya, variabel ini merupakan variabel penilaian berdasarkan rapor pendidikan tentunya. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau rapornya tidak berikan rekomendasi, karena rapor pendidikan di sekolah saya itu sudah bagus semua. Nah, berarti Bapak Ibu menentukannya adalah melalui diskusi dengan atasan. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan untuk periode semester ini. Nah, ada pertanyaan lagi, Pak, kepala sekolah saya PLT Pak tidak bisa ya. Jadi nanti bisa berunding atau bisa bermusyawarah dengan rekan guru yang lain yang ada di kelas, walaupun PLT tetap bisa dimintai pertimbangan. Artinya kepala sekolah PLT yang tidak masuk dalam database PMM ini jangan dianggap sebagai orang asing, Bapak Ibu ya. Jadi tetap dijadikan sebagai atasan meskipun secara administratif memang belum terdata di PMM seperti itu. Nah, kemudian guru sebagai indikator D1 ya, praktik pembelajaran ini wajib dilakukan nanti di mulai bulan Februari akan dilaksanakan observasi kelas, dan untuk KS indikator D3 yaitu kepemimpinan pembelajaran akan memilih variabel-variabel atau indikator yang ada di sana. Kemudian yang kedua pengembangan kompetensi, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan variabel pertimbangan, jadi bukan variabel penilaian yang benar-benar. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan menjadi banyak sekali permasalahan terkait dengan pengisian RHK, terutama di variabel pertimbangan, yaitu pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada kategorinya pendidikan, pelatihan, dan non pelatihan, kontribusi komunitas, dan kontribusi sumber belajar. Nah, di sini nanti yang akan banyak pertanyaan ya. Kalau RHK saya sekian, kemudian tidak tercapai, maka apa konsekuensinya? Nah, ini nanti pasti saya yakin akan banyak pertanyaan terkait itu. Kemudian ini, yang ketiga adalah perilaku kerja, Pak, yang menjadi variabel penilaian. Sehingga di perilaku kerja ini nanti yang berakhlak tadi saya sebutkan ada orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang menjadi variabel penilaian. Apakah ada instrumen untuk ini? Nah, kita tunggu Bapak Ibu ya. Jadi nanti seperti apa penilaiannya kita tunggu. Yang jelas tidak seperti yang ada di pengembangan kompetensi. Nah, kemudian di yang keempat ada dokumen akuntabilitas. Ini wajib dikumpulkan Bapak Ibu ya. Jadi wajib dikumpulkan melalui PMM, nanti ada fasilitas untuk mengupload. Nah, jadi dokumen yang menunjukkan akuntabilitas pegawai atau guru dan kepala sekolah dalam melakukan kinerja sesuai tugasnya. Contohnya apa? Bisa KOSP dan yang lain. Bapak Ibu bisa cermati. Itu Bapak Ibu. Jadi setelah keempat variabel ini terlaksana, ya, kemudian ada yang namanya penetapan predikat kinerja dan dikonversi menjadi angka kredit. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu risau, tidak perlu bingung, tidak perlu panik dengan yang ada di pengembangan kompetensi, karena itu semuanya bisa disiasati secara fleksibel, dan Bapak Ibu, perasaan saya tidak perlu ini ya, bingung ketika ada informasi eh, yang mungkin sumbernya belum jelas dan itu seolah-olah menjadi aturan. Kalau RHK ini harus menggunakan ini dan bukti dukungnya harus seperti ini dari ini misalnya. Nah, ini tidak ada aturan yang menyebutkan seperti itu sebenarnya. Yang beredar adalah interpretasi dari individu, dan mungkin untuk memudahkan ya individu tersebut dalam memenuhi, maka file itu kemudian informasi itu berkembang dan seolah-olah menjadi peraturan yang baku. Nah, ini yang perlu kita hindari sehingga Bapak Ibu tidak perlu bimbang, tidak perlu apa namanya, tidak perlu ragu untuk segera menyelesaikan RHK-nya. Kemudian ketika ada kesalahan, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Farid ya sebagai co-kapten yang tentunya lebih menjelaskan teknis, dan itu bisa disiasati. Yang jelas Bapak Ibu tidak perlu apa namanya, tetap fokus untuk menyelesaikan RHK sampai tanggal 31 Januari 2024. Nah, seperti itu. Eh, ini lagi, satu lagi ya, mungkin di dalam menyusun RHK ini Bapak Ibu perlu diskusi dengan kepala sekolah, baik itu PLT ataupun definitif, untuk menghindari kesalahan, dicermati, kemudian bisa di apa ya, dikonsultasikan, dan kepala sekolah bisa
menyetujui dengan segera sehingga RHK itu bisa dipersiapkan dan juga bisa dicermati nanti di bulan Februari bisa segera dilaksanakan. Itu Bapak Ibu saya kira untuk beberapa informasi penting terkait dengan tinggal menyelesaikan saja ya. Jadi silakan didiskusikan dulu dengan kepala sekolah. Nah, ini ketika Bapak Ibu pertama kali memulai perencanaan kinerja, ketika tadi kita sudah login di PMM dan mengeklik menu pengelolaan kinerja, maka tampilan awal seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan untuk Bapak Ibu guru. Kemudian kita klik mulai di sini untuk memulai perencanaan kinerjanya. Nah, di sini tampilan awal kita akan diminta untuk membetulkan data. Jadi ada konfirmasi terhadap data kita, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jika ada yang tidak sesuai, maka kita bisa mengedit di sini. Menu edit. Nah, kita edit. Yang bisa kita edit di sini adalah pangkat golongan, ya. Pangkatnya untuk yang ASN, kemudian golongan, guru ahli pertama atau ahli muda, dan seterusnya. Kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Kemudian kita klik data sudah sesuai. Ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perubahan data di sini adalah perubahan yang hanya di pengelolaan kinerja saja. Jika Bapak Ibu ingin permanen perubahan datanya, maka harus Bapak Ibu rubah dari Dapodik. Ya. Misalnya ini 3B, lalu saya sudah 3C, maka perubahannya Bapak Ibu sebaiknya lakukan dari Dapodik karena data awal, data utama yang digunakan dari kementerian itu adalah sumbernya dari Dapodik. Nah, di sini hanya perubahan di aplikasi PMM pengelolaan kinerja ini saja. Oke, saya klik data sesuai, kemudian jika sudah benar, kita klik data sudah benar. Nah, tampilan pertama Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Irfan, di situ kita fokus pada praktek kinerja kita ya. Jadi yang dinilai dalam pengelolaan kinerja ini nanti adalah justru variabel praktek kinerja atau kita sebagai guru adalah praktek pembelajaran. Di sini ada 8 indikator Bapak Ibu. Di 8 indikator ini ada rekomendasi nanti kalau akun Bapak Ibu nanti kan terhubung dengan rapot pendidikan ya, karena ini saya pakai akun dummy sehingga tidak terhubung dengan rapot pendidikan. Tapi kalau akun Bapak Ibu nanti akan terhubung dengan rapot pendidikan dan di situ Bapak Ibu sudah ada rekomendasi dari warna yang ada di setiap indikator ini. Warna-warnanya misalnya ini dimensi manajemen kelas ya, penerapan disiplin positif, kemudian keteraturan suasana kelas, dimensi manajemen kelas. Nah, misalnya di rapot pendidikan Bapak Ibu itu ada nilai yang rendah, dalam arti ada kan biasanya warnanya merah, oranye, sama hijau. Nah, nanti di 8 indikator ini juga akan terhubung dengan rapot pendidikan Bapak Ibu, maka di sini misalnya warnanya merah, maka di sini akan ada warna merah di dimensi manajemen kelas dan ini bisa Bapak Ibu pilih. Jadi 8 indikator ini nanti hanya dipilih satu untuk Bapak Ibu lakukan perbaikan nantinya. Nah, dari 8 indikator ini silakan dipilih yang sesuai rekomendasi rapot pendidikannya. Nah, cari yang pertama itu kalau bisa yang warna merah. Kalau tidak ada warna merah, cari yang oranye. Kalau rapot pendidikan sekolah kami bagus semua, Pak, sudah hijau semua. Nah, silakan nanti didiskusikan dengan kepala sekolah sekiranya mana yang mau diperbaiki. Ya, meskipun hijau semua, kadang kan nanti bisa dilihat di rapot pendidikannya mana yang nilainya mungkin masih paling rendah di antara yang lain. Ya. Jadi pilih salah satu, misalnya ini ya, saya pilih keteraturan suasana kelas. Ketika sudah dipilih dari 8 indikator ini, ya, kita tentukan, kemudian kita klik ke pengembangan kompetensi. Nah, ini yang biasanya tadi disampaikan banyak bikin Bapak Ibu guru galau dan bingung ya, yaitu di pengembangan kompetensi. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa pengembangan kompetensi ini adalah bahan pertimbangan atasan kita, kepala sekolah kita untuk melakukan penilaian praktek pembelajaran. Jadi tetap nanti yang dinilai adalah di praktek kinerja dan perilaku kerja. Pengembangan kompetensi ini adalah sebagai bahan pertimbangan pimpinan atau kepala sekolah dalam menilai. Nah, di sini kita diberi ketentuan 32 poin ini minimal, kemudian maksimalnya adalah 128 poin dari
setiap RHK yang kita pilih. Nah, ini kelebihannya Bapak Ibu dibandingkan mungkin tahun lalu ya ketika kita menyusun RHK di tahun kemarin atau mungkin yang masih versi manual ya. Nah, di sini kita sudah disediakan pilihan-pilihan RHK dan juga poin-poinnya dari masing-masing RHK yang kita pilih. Barangkali ada yang belum tahu RHK-nya apa saja, itu kita bisa pilih di sini. Bagaimana poin ini dihitung? Nah, ini kita klik, nanti kita akan diarahkan ke pusat informasi, kita scroll ke bawah. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu. Ada 18 RHK yang bisa kita pilih. Nah, ini mohon bisa didiskusikan dengan kepala sekolah terlebih dahulu dan pastikan mau pilih yang mana. Kenapa? Karena banyaknya permintaan riset itu sebagian besar itu dikarenakan karena eh, salah memilih RHK. Ya. Bukan salah ya, maksudnya itu pengen merubah. Wah, ini saya kok kira-kira ternyata kok berat ya RHK yang dipilih. Mungkin nanti nggak bisa mencukupi, takutnya nggak bisa memenuhi, akhirnya mau ganti lagi. Nah, jadi mohon didiskusikan dengan kepala sekolah, pastikan dulu RHK mana yang mau dipilih. Ya. Meskipun maksimal 128 Bapak Ibu tidak perlu mengambil maksimalnya karena wah ini saya pengen dapat nilai sangat baik dan sebagainya. Tadi sekali lagi diskusikan dengan kepala sekolah RHK apa saja yang mau dipilih ya. Misalnya ini pelatihan mandiri. Nah, sertifikat topik berarti ini Bapak Ibu menyelesaikan salah satu topik di PMM. Nah, nanti mendapat poin 8. Nah, kalau ini dirasa mudah, silakan memilih ini. Oke. Kemudian ada lagi misalnya sebagai penggerak komunitas. Nah, ini silakan sebagai penggerak komunitas, poinnya besar. Nah, tapi sekali lagi jangan dilihat poinnya yang besar. Kembalikan kepada diri Bapak Ibu sendiri, kira-kira saya bisa tidak memenuhi ini dari Januari sampai Juni nanti. Kalau saya bisa memenuhi, oke, silakan diambil. Tapi kalau dirasa berat, tidak mampu, ya jangan diambil. Karena ini kan khusus sebagai penggerak komunitas belajar lah. Kalau Bapak Ibu bukan penggerak komunitas belajar, ya jangan memilih ini. Nanti kan kesulitan untuk memenuhinya. Yang sulit lagi kemarin itu yang memilih sebagai ini penghargaan, ya, meraih penghargaan. Nah itu kan kadang kita belum tahu ya apakah dalam 6 bulan ke depan kita mendapat penghargaan apa. Misalnya nanti di bulan Mei Hari Pendidikan biasanya ada penghargaan guru berprestasi dan seterusnya. Nah kalau dirasa memang mampu memenuhi itu silakan diambil. Kalau tidak ya cari yang lain. Intinya pilih RHK yang sekiranya bisa Bapak Ibu penuhi ya selama waktu 6 bulan itu. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi silakan dipilih RHK-nya. Misalnya ini tadi ya seminar. Nah, poinnya 4. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih sampai berapa kegiatan. Misalnya dalam 6 bulan itu saya bisa 4 kali mengikuti seminar. Nah, maka poinnya akan dikalikan 4, jadi 16. Kemudian karena ini masih 16 ya, targetnya 32, maka bisa Bapak Ibu tambah RHK yang lain yang sekiranya bisa dipenuhi. Misalnya kita cari sebagai peserta berbagi praktik baik. Nah, yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini bisa saya sebagai peserta. Oke, silakan dipilih. 4 kali, nah 16 sudah 32. Jadi misalnya ikut seminar 4 kali, kemudian jadi peserta berbagi praktek baik 4 kali. Nah, ini sudah 32. Jadi tidak perlu ingin pasang target sampai 128, tapi ternyata nanti sampai Juni tidak bisa memenuhi lah. Itu malah memberatkan Bapak Ibu sendiri ya, sehingga muncul tadi tiap malam webinar. Padahal ini ngambil ini aja 4 kali sudah cukup ya dalam waktu 6 bulan. Sebulan sekali itu kan sudah cukup, nggak perlu tiap malam webinar gitu. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu ini sudah dipilih, silakan ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini bisa kita lewati. Misalnya kita di sekolah tidak mendapat tugas apapun dari kepala sekolah, bisa kita lewati. Kalau misalnya mendapat tugas tambahan, nah ini pilihan-pilihan tugas tambahan yang bisa dipilih.
Ada yang untuk semua jenjang, ada yang hanya untuk SMP, SMA, SMK. Ya, kalau semua jenjang itu misalnya ini tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Nah, kalau SMK ini hanya khusus SMK, meningkatnya kinerja melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai ketua lembaga sertifikasi profesi pihak pertama. Nah, ini untuk SMK saja. Kalau SD kan tidak ada seperti ini. Nggih. Nah, jadi nanti silakan disesuaikan jika ada. Jika tidak ada, silakan dilewati saja. Tugas tambahan ini tidak wajib ya, tidak wajib diisi sesuai dengan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah pada kita. Klik perilaku kinerja ya, perilaku kerja kita ya, dari singkatan berakhlak tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Pak Irfan. Nah, kita pilih perilaku yang paling ingin difokuskan di tahun ini pada aspek orientasi pelayanan. Apa yang ingin dipilih? Misalnya kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya. Kemudian bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, bagaimana menerapkan kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya dengan cara misalnya mengidentifikasi kebutuhan peserta didik secara proaktif. Jadi nanti silakan ini semua aspek ya, mulai akuntabel, misalnya melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, kemudian bagaimana penerapannya dengan cara melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan misalnya ya. Nah, nanti semua dipilih ya, semua aspek ya, dari aspek berakhlak tadi. Ini kita pilih sesuai dengan yang sudah disepakati, sekali lagi sepakati antara yang dipilih oleh guru dengan kepala sekolahnya. Agar nanti tidak ada perubahan, karena nanti kepala sekolah ketika guru sudah mengajukan, kepala sekolah itu bisa mengganti ya apa yang sudah direncanakan oleh guru. Adaptif, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja, kolaboratif, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan tugas. Oke, misalnya ini sudah kita isi semua, maka kita klik ke rangkuman, Bapak Ibu. Nah, ini kemudahannya ya ketika kita menyusun pengelolaan kinerja dari PMM, kita tinggal memilih. Jadi sudah disediakan indikator-indikatornya, kita tinggal memilih tanpa perlu kita memasukkan sendiri indikatornya. Ya. Klik ke rangkuman. Nah, nanti di sini kerangkuman nanti kita akan dilihatkan rangkuman kita tadi mulai pilihan indikator, kemudian RHK sampai perilaku kerja. Ini sedang gangguan, mungkin saya coba refresh dulu. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya nanti terkendala seperti ini, Bapak Ibu bisa eh, kembali ke beranda dan ketika mengisi belum selesai itu bisa kita lanjutkan lagi ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melanjutkan, tidak perlu tidak harus mengisinya dari awal sampai selesai itu dalam satu kali duduk ya. Jadi misalnya baru selesai di tugas tambahan, mau ke perilaku kerja belum selesai, nah nanti bisa eh, dilanjutkan lagi misalnya besoknya itu boleh. Bisa. Jadi kita tinggal kembali lagi ke pengelolaan kinerja, ke beranda, kemudian kita klik lanjut rencanakan kinerjanya. Oke, karena ada gangguan mungkin saya coba reset ya. Kita ulangi dari awal. Ini tadi data sudah sesuai, pengisian data, kemudian kita pilih indikator, kemudian kita pilih ya RHK-nya. Jadi sekali lagi tidak perlu mengambil yang maksimalnya seperti apa. Kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Yang penting kita bisa mencapai itu dalam waktu 6 bulan ini.
Ini perilaku kerja kita pilih ya sesuai aspek dan indikator yang akan kita rencanakan. Nah, ini rangkumannya tadi ya Bapak Ibu. Jadi rangkuman dari awal RHK hasil kerja utama yang kita ambil ya tadi kan kita ngambil manajemen kelas ya, manajemen kelas, kemudian nanti yang poin-poin ini RHK-nya, kemudian nah ini biasanya Bapak Ibu ada tambahan nanti di rangkuman yaitu dokumen yang wajib ya yaitu KOSP dan eh, kehadiran ya, gitu. Nah, nanti kemudian ini adalah perilaku kerjanya. Ini rangkumannya kalau sudah oke kita klik ajukan. Nah, nanti kita klik ajukan ke atasan ya. Tapi misalnya belum selesai kita bisa simpan sebagai draft. Klik ajukan karena sudah selesai. Nah, kembali ke beranda. Oke, nah kita bisa perubahannya kan tadi mulai ya karena sudah kita mulai dan sudah kita ajukan maka perubahan tampilannya menjadi ini menunggu persetujuan atasan. Oke, sekarang kita coba membuka dari tampilan atasannya. Oke, tampilan dari pengelolaan kinerja atasan yang tadi kita sudah mengajukan dari sisi gurunya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari kepala sekolah. Tampilan kepala sekolah ini nanti kemungkinan tampilan yang akan datang ya Bapak Ibu. Karena ini saya pakai akun dummy. Nah, nanti rencananya ini adalah penilaian. Jadi ada menu penilaian di sini. Tapi nanti akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya, mungkin di kesempatan berikutnya di bulan Februari. Sekarang kita fokus di perencanaan, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke perencanaan guru, ya kita periksa. Nanti akan muncul ini di akun kepala sekolah. Kita klik periksa. Nah, kita periksa tadi adalah beta 73 ya, beta 73. Nah, yang 95 ya yang mengajukan perlu disetujui. Oke, nggih, beta 7 kita refresh ke beta 73. Nah, ini mungkin ada kendala ya, tapi nanti kalau sudah ada pengajuan biasanya nanti di sini akan muncul seperti ini, beta 95 yaitu perlu disetujui. Nah, misalnya ini ya kita setujui. Nah, kemudian ini sebagai kepala sekolah ya, kita ke periksa. Jadi ini kepala sekolah kita bisa mengubah misalnya ini. Kita ubah. Nah, maka nanti akan muncul ini ada penyesuaian dari atasan. Nanti di akun gurunya juga sama muncul situ. Kemudian klik perilaku kerja. Kalau sudah ke persetujuan, nah ini rangkumannya. Nah, ini jika ada penyesuaian dari atasan, makanya kalau bisa sebelum menyusun ini, guru dan kepala sekolah bisa duduk bersama, disepakati dulu biar nanti mengisinya tidak perlu ada penyesuaian seperti ini dari atasannya. Oke, jadi langsung sudah bisa disetujui. Klik setujui, kemudian klik setujui. Nah, maka kinerja dari guru tadi sudah disetujui. Ketika sudah disetujui, Bapak Ibu, maka guru tadi kembali lagi ke akunnya. Ya. Kembali lagi ke akunnya, kemudian nanti Bapak Ibu guru tadi menyepakati dari kepala sekolah yang sudah menyetujui perencanaan kinerja yang dibuat oleh guru tadi. Oke. Eh, ini mungkin penjelasan singkat ya mengenai teknis pengisian SKP. Jadi intinya Bapak Ibu prosedurnya adalah guru menyusun SKP melalui PMM tadi, kemudian mengajukan kepada kepala sekolahnya. Setelah itu kepala sekolah menyetujui. Nah, ketika kepala sekolah sudah menyetujui, maka guru kembali lagi ke akunnya untuk menyepakati ya, sepakati apa yang sudah disetujui kepala sekolah tadi. Oke. Itu prosedur dari perencanaan. Nah, bagaimana
pelaksanaannya nanti, praktek kinerja observasinya seperti apa dan seterusnya, kemudian penilaiannya bagaimana. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut di sesi berikutnya, nggih. Jadi di bulan ini sampai 31 Januari kita fokus di perencanaan lebih dulu, biar nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan pelaksanaan dan penilaian, nah mungkin bisa ditahan dulu ya, bisa ditahan dulu pertanyaannya, kita fokus di perencanaan. Ini kendala-kendala Bapak Ibu di perencanaan seperti apa, bisa kita bahas, kita ulas bersama di sini. Nggih. Mungkin dari saya cukup itu dulu Bapak. Nggih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Validan selaku moderator. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Farid Ubaidillah, luar biasa sekali. Kita berikan aplaus virtual dong, keren. Mantap-mantap apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Farid. Semakin membuat ya terang benderang ya, yang tadinya masih bingung bagaimana pengisian RHK, kemudian juga indikator-indikator apa saja. Ini tadi sudah disampaikan oleh beliau. Nah, Bapak Ibu semuanya, eh, kali ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Nah, sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Eh, saya ingin menampilkan beberapa pertanyaan yang sudah saya ringkas. Mohon izin untuk host bisa menjadikan. Oh ya, sudah ya. Terima kasih. Nah, ini kita dua pertanyaan dari chat, kemudian dua pertanyaan secara lisan. Kemudian kita lanjutkan lagi supaya diferensiasinya muncul ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak hanya kolom chat saja, tapi juga secara langsung interaksi dengan pertanyaan secara lisan. Ya, ya. Sudah muncul pertanyaan. Nah, dari SLB khusus Bina Mandiri Surabaya ini. Bagaimana cara guru bisa mengubah RHK yang sudah diajukan? Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau ada yang bertanya terkait dengan kondisi atau situasi yang sama seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru dari SLB khusus Bina Mandiri Surabaya, mungkin bisa menyimak dan berkenan untuk tidak menanyakan kembali. Kita ke Pak Irfan dulu kah? Gimana Pak Irfan? Untuk Oke, siap, menjawab siap. nomor satu, silakan. Oke. Terima kasih Pak Validan untuk pertanyaan nomor satu dari SLB khusus Bina Mandiri Surabaya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya guru bisa mengubah RHK yang sudah diajukan. Dalam kasus ini ada dua ya Pak. Ya, RHK yang sudah diajukan ini sudah disepakati atau belum? Nah ini, kalau misalnya RHK yang sudah diajukan ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, kepala sekolah dan juga guru yang bersangkutan, maka hal ini sepertinya sudah sulit untuk tidak bisa ya, bahkan tidak bisa diubah kembali. Ketika belum disepakati, kemarin masih bisa kita menggunakan fitur reset yang ada di PMM masing-masing pada saat itu. Nah, kemudian pertanyaan lagi mungkin nih ya, ini asumsi saya akan muncul pertanyaan terus, bagaimana Pak kalau RH-nya ini salah dan kurang tepat, sehingga dalam pemenuhannya ini nanti memerlukan apa ya, usaha keras, karena ini di luar ekspektasi, di luar kemampuan saya, misalnya kayak gitu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir selama Bapak Ibu menyusun RHK ini berkonsultasi dengan atasan, dalam hal ini kepala sekolah, maka dalam pemenuhannya pun juga sebisa mungkin langkah lebih baiknya jika Bapak Ibu juga berkonsultasi dengan kepala sekolah. Nah, misalnya satu poin RHK itu salah ya menurut Bapak Ibu. Artinya ada beberapa kasus kemarin bahwa memasukkan RHK terutama di pengembangan kompetensi. Sertifikat yang sudah dilakukan atau pelatihan yang sudah dilakukan atau jenis pengembangan kompetensi yang dilakukan itu adalah di tahun 2023. Tetapi karena mungkin informasi yang beredar itu belum bisa ditangkap dengan baik, akhirnya tetap dimasukkan. Misalnya mengikuti guru penggerak karena poinnya banyak 128, padahal beliaunya sudah lulus guru penggerak, ini bagaimana? Nah,
ini perlu konsultasi dengan kepala sekolah karena ini sudah disetujui bersama. Artinya apa? Berarti di sini nanti kepala sekolah yang punya kebijakan ya, kebijakan kewenangan untuk memberikan penilaian pertimbangan maksudnya. Oh, bahwa ini memang idealnya salah sehingga dalam poin pertimbangan ini nanti tidak sampai berpengaruh pada perilaku kerjanya sehingga tetap bisa dimaklumi seperti itu ya. Jadi kalau memang RHK yang sudah diajukan itu tidak tepat, salah dan itu sudah disepakati, maka ya sebisa mungkin dipenuhi dengan berkonsultasi dengan atasan seperti itu. Kalau KS saya PLT ya ini ada lagi. Kalau KS-nya PLT ya kalau PLT biasanya memang tidak ada yang menyetujui ya Pak. Jadi otomatis nanti by sistem sehingga untuk PLT ini nanti menunggu di bulan Februari informasi dari tim optimalisasi akan ada fitur untuk PLT sehingga kebijakan terkait dengan guru-guru yang KS-nya PLT dan RHK-nya kurang tepat atau salah nanti bisa disiasati ketika fitur itu sudah keluar. Saya kira itu Pak Valdian, mungkin dari Pak Farid juga bisa menambahkan terkait dengan teknis RHK yang salah seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irfan. Pak Irfan juga tadi sudah menjawab pertanyaan dari SD Suterjo 1 Mulyorejo ya. Nah, kalau terkait dengan sekolah kami PLT ya itu sudah dijawab. Saya ke Pak Farid ya. Pak Farid ini dari SMP 24 Malang. Setelah direset tapi masih tetap RHK yang lama. Solusinya bagaimana nih Pak Farid? Bisa disampaikan solusi dan saya kira juga ada yang memiliki kendala sama seperti Bapak Ibu guru yang ada di SMP 24 Malang. Silakan Pak. Siap. Baik Pak Validan. Mungkin mohon bisa minta izin untuk share screen nggih. Baik, mohon izin share screen. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan dari ketika kita sudah mengajukan ke kepala sekolah, ya tadi sudah mengajukan kepala sekolah, dan kepala sekolah sudah menyetujui RHK kita. Nah, itu tampilan kita akan berubah seperti ini Bapak Ibu. Ya, tadi kan awalnya mulai kalau belum sama sekali. Nah, kalau sudah disetujui nanti akan berubah ini, cek dan sepakati. Nah, kalau di tahap ini Bapak Ibu bisa melakukan riset di tahap ini. Jadi nanti sebelum sepakati Bapak Ibu bisa klik ulangi. Nah, ini cek dan sepakati ini saya klik ya. Nah, ini misalnya ini tadi sudah diisi kemudian nah ketika Bapak Ibu klik sepakati, nah akan muncul ini Bapak Ibu. Setelah disepakati perencanaan tidak dapat diubah lagi, maka ketika Bapak Ibu ingin meriset atau mengulang dari awal, nah, Bapak Ibu jangan klik ini, jangan klik sepakat, tapi klik ulangi dari awal. Pilih ulangi dari awal, kemudian Bapak Ibu ketik ini, saya menyatakan harus sama persis nggih, bahwa saya menyetujui untuk mengulang perencanaan dari awal titik. Nah, ini kemarin ada teman kok enggak bisa karena enggak ada titiknya. Jadi langsung klik lanjut hapus. Kalau sudah sama persis klik lanjut hapus. Nah, ketika sudah dihapus, Bapak Ibu, ini namanya di reset sehingga tadi usulan yang kita ajukan ke kepala sekolah itu kita riset, kita mulai lagi dari awal. Nah, kita mulai dari awal, kita ngisi klik mulai, kita ngisi lagi, ngisi data lagi, ya. Kemudian milih lagi indikator yang mana dan jadi intinya itu mengulang dari awal Bapak Ibu kalau meriset itu sehingga nah untuk RHK tadi ya pertanyaannya ketika di riset tetap RHK awal ya karena memang riset itu tujuannya untuk mengembalikan lagi posisinya tampilan menu Bapak Ibu di pengelolaan kinerja itu kembali lagi dari awal. Nah, ibarat di pom bensin itu mulai dari nol, Pak. Mulai dari nol lagi. Nah, sehingga kalau di riset makanya sejak awal tadi kita sampaikan kalau bisa sepakati dulu dengan kepala sekolah. Nah, kalau di sekolah saya ya pengalaman itu kita print dulu. RHK 18 itu kita print, kita ngumpul bareng kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, ayo pilih yang mana.
yang sekiranya bisa dicapai 6 bulan ke depan. Kalau sudah dipilih, baru masuk ke aplikasinya PMM, baru dipilih di situ. Nah, itu lebih mengantisipasi kita melakukan kesalahan, ya. Jangan sampai melakukan kesalahan milih di PMM. Jadi tidak langsung milih, tapi di manual dulu lah, sepakat dulu dengan kepala sekolah mau milih RHK yang ini, yang ini. Nah, nanti ketika masuk PMM tinggal dicari RHK yang tadi dipilih itu yang ini, yang ini. Gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari saya untuk mengurangi, menghindari pengajuan riset itu. Kalau sudah terpaksa, sudah disepakati dengan kepala sekolah, apa yang dilakukan? Nah, Bapak Ibu kalau memang benar-benar terpaksa ya, tadi bisa komunikasi dengan kepala sekolahnya, baiknya bagaimana. Kalau memang terpaksa harus mengajukan riset, ya silakan. Jalan terakhir adalah ke menu pusat bantuan. Tapi ya sekali lagi kalau Bapak Ibu sudah mengambil langkah ke pusat bantuan itu tentu antriannya juga panjang karena pusat bantuan ini merupakan ini ya pengaduan terpusat dari semua kendala yang ada. Jadi biasanya nanti akan dapat email balasan berupa nomor antrian dan nanti bisa Bapak Ibu tunggu mungkin 1-2 hari atau untuk dicek lagi nanti eh, kendala Bapak Ibu apakah tertangani atau belum dari tim pusat bantuan. Mungkin seperti itu Bapak Validan yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Pak Ya, Validan. terima kasih Pak Farid. Ini juga hal yang sama terjadi dengan kondisi yang dialami oleh Ibu Nyoman atau Pak Nyoman Dedi Kusumawardana ya. Jadi sudah terjawab apa yang menjadi kegalauan di SMP 24 dan juga Pak Nyoman. Saya mohon izin lagi untuk menampilkan supaya lebih mudah. Barangkali ada yang memiliki kendala yang sama supaya kita tidak mengulang pertanyaan. Ini kalau kita lihat pertanyaan dari eh, SDN Kapasari 1. Ini mungkin juga terjadi di sekolah yang lain juga. Bagaimana jika ada nama guru yang sudah tidak aktif atau purna, namun namanya masih muncul di PMM. Nah, ini kayaknya kan ada beberapa kondisi yang seperti itu ya. Dijawab dulu mungkin oleh Pak Farid. Oke, baik, oke, Bapak. Terima kasih. Nah, untuk terkait nama guru yang sudah tidak aktif tapi masih muncul di PMM, baik itu pensiun, meninggal dunia dan sebagainya, nggih. Nah, untuk sementara Bapak Ibu itu silakan diabaikan saja. Tidak usah diisi ya, siapa yang mau ngisi kan sudah pensiun beliaunya atau mungkin sudah meninggal, nggih. Jadi abaikan saja karena itu nanti oleh sistem secara bertahap akan dihapus ya. Ketika itu datanya sudah tidak ada di Dapodik, jadi bagaimana menghilangkan itu kan, gitu. Yaitu pastikan dulu Dapodiknya. Dapodiknya kalau memang ASN ya di sistem informasi ASN-nya, pastikan data itu memang sudah terupdate, sudah data terbaru. Nah, kemudian di PMM kok masih muncul, padahal Dapodiknya sudah tidak ada misalnya, gitu. Guru guru A, beliau sudah pensiun. Nah, maka kalau Dapodiknya sudah update, sistem informasi ASN juga sudah diupdate, di PMM masih muncul. Nah, sementara itu silakan bisa diabaikan dulu, biarkan dulu, karena nanti oleh sistem, oleh tim PMM nanti itu secara bertahap eh, data itu akan dihapus ya, menyesuaikan dengan data Dapodik yang terbaru seperti itu. Oke, mungkin ini menjawab dari eh, Kak Pasari tadi, nggih. Ya, Pak. Nama guru yang masih muncul meskipun sudah tidak aktif, nggih. Intinya diabaikan dulu saja. Nggih. Nanti akan terhapus oleh sistem. Yang penting Dapodiknya, sistem informasi ASN-nya sudah diupdate yang terbaru. Mungkin itu jawaban dari kami. Ya, terima kasih Pak Farid. Kita lanjut ke Pak Irfan ini yang substansi ini. Dari Bu Riana, SD Negeri Sukabumi 2 Kota Probolinggo. Apakah semakin tinggi poin yang dikumpulkan guru, semakin baik pula capaian predikat kinerjanya? Kemudian lanjut lagi nih pertanyaannya Bu Riana ini. Apakah setiap kegiatan coaching yang diselenggarakan oleh Kemdikbud akan mendapatkan sertifikat? Ada lagi ini. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai kuadran kinerja pegawai. Terima kasih. Nah, Pak Irfan,
bisa membantu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Riana. Barangkali juga ada teman-teman guru yang memiliki kegalauan yang sama. Kita luruskan konsepsi Ya, teman-teman, mungkin bisa diungkapkan penjelasan yang harusnya itu seperti apa sih? Silakan Pak Irfan. ya, terima kasih Pak Kalidan. Ini borongan itu ya, ceritanya dibombardir gitu ya. Yang pertama, apakah semakin tinggi poin itu nanti akan berpengaruh ya. Jadi sudah ditentukan ya, itu poin minimalnya adalah 32 dan poin maksimalnya sebenarnya adalah 128. Dan itu bisa dicapai dengan butir RHK yang bermacam-macam di sana. Apakah ada ini nanti eh, ini tidak masuk kriteria penilaian, tetapi masuk di pertimbangan. Artinya apa? Nanti akan berhubungan dengan perilaku kerja. Wei. Jadi yang dinilai kan kinerja dan perilaku kerja. Ketika Bapak Ibu bisa menyusun 32 misalnya minimal dan itu tercapai, maka bisa dipastikan itu sesuai ekspektasi atau bahkan di atas ekspektasi ketika memang dalam pelaksanaannya itu benar-benar berdampak menurut pengawasan atau pengamatan kepala sekolah. Beda lagi ketika Bapak Ibu nyusun misalnya, saya akan mengambil poin 128 maksimal atau bahkan lebih. Tetapi dalam 6 bulan itu ternyata tidak tercapai, ya tidak tercapai, hanya tercapai 30%-nya. Nah ini kan menjadi pertanyaan, ini bagaimana menyusunnya terlalu banyak sehingga poin-poin itu tidak tercapai. Nah ini akan masuk di pertimbangan kepala sekolah sebagai atasan, punya sebagai perilaku kerjanya. Apakah benar-benar sudah berorientasi pelayanan berakhlak tadi ya? Kalau pengembangan kompetensinya tidak tercapai, artinya apa? Jadi poin di sini sebenarnya tidak sangat berpengaruh besar terhadap penilaiannya, tetapi disesuaikan dengan daya jangkau selama 6 bulan ke depan. Jadi misalnya ini kan tidak semua, contoh di RHK yang terakhir tidak semua guru itu mengikuti program guru penggerak dan tidak semua guru bisa memasukkan poin 128 seperti itu. Artinya, nah kalau misalnya poin 128 itu menjadi kunci, harus tinggi sesuai dengan dan akan berdampak pada apa namanya penghargaan. Nah, tentunya tidak adil juga tidak fair karena apa banyak guru yang tidak mengikuti program itu. Sehingga untuk poin ini disesuaikan saja, tidak perlu kalau menurut saya tidak harus terlalu banyak ya, disesuaikan dengan tupoksi Bapak Ibu, termasuk tugas tambahan itu. Sehingga dalam penyusunan ini tidak ada beban moral, sehingga dalam satu semester itu Bapak Ibu hanya cukup mengalokasikan waktu yang sesuai dengan daya jangkau Bapak Ibu. Dalam hal ini dalam kapasitas Bapak Ibu sesuai dengan tugasnya. Itu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Validan ini? Yang kedua tadi apa? Pertanyaan kedua ini tadi ada Yang 3 gitu. kedua ini Pak, Nah, ya. masih dari Bu Apakah Riana. ya, Apakah setiap kegiatan coaching yang disediakan oleh Kemdikbud ini akan mendapatkan sertifikat? Nah, ya nah, tentunya kita harus mencermati ya terkait dengan penerbitan sertifikat. Karena di sini banyak sekali Pak ya yang berkembang di masyarakat atau di masyarakat guru itu ya. Tentunya sertifikat setiap ada kegiatan pasti tanya link presensi mana sertifikatnya nanti seperti apa. Ini sering sekali saya dengar. Jadi seakan-akan semua menjadi booster ya, tim booster berburu sertifikat. Nah, kalau pertanyaan ini apakah setiap coaching yang diselenggarakan oleh Kemdikbud akan mendapat sertifikat? Ini jawabannya ya tergantung dari yang menyelenggarakan. Konteksnya coaching itu seperti apa? Karena praktek coaching ini sebenarnya kan bisa dilakukan baik secara individu atau secara klasikal. Kalau individu biasanya bisa dilakukan, contohnya kepala sekolah dengan guru membahas terkait dengan permasalahan pembelajaran di sekolah. Nah, ini bisa Bapak Ibu sertifikatkan ketika di sekolah ada kombel intra. Jadi ada komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing dan didukung dengan berita acara, daftar hadir, dan juga persyaratan administratif lainnya yang itu bisa dijadikan dasar untuk penerbitan sertifikat. Tidak harus coaching itu yang dari Kemdikbud. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Bapak Ibu tidak perlu menyusun RHK itu yang mindsetnya itu terlalu jauh. Ya. Akhirnya harus Kemdikbud, harus ini, harus lembaga ini. Tidak. Tapi yang lebih berdampak ini adalah yang paling dekat, lingkungan kita, lingkungan sekitar kita di sekolah. Apabila kita sudah bisa memberdayakan kombel yang ada di intrasekolah, yang tentunya akan lebih banyak berdampak kepada siswa kita, kepada rekan-rekan sejawat kita, ini yang malah diharapkan oleh Kemdikbud. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau pertanyaan ini, apakah setiap coaching klinik, ya ini tentunya dikembalikan ke penyelenggara
substansi apa yang diangkat atau esensi apa yang diangkat dalam praktek kucing itu. Kemudian mau dijelaskan untuk lebih kuadran kinerja pegawai. Ya, kuadran kinerja pegawai ini sebenarnya sudah ada di peraturan nomor 6 ya tahun 2022 yang tadi saya tampilkan. Izin itu ya, saya share. Oh, stop, tidak bisa. Jadi untuk menentukan apa namanya kuadran kinerja ini, apakah seorang guru itu bisa dikatakan predikatnya baik? Itu oh ya, saya tampilkan lagi ini sudah bisa. Nah, ini Nggih. Sudah terlihat Bapak Ibu Nggih. Pak Faridan sudah terlihat nggih di monitor. Sudah, Pak. Oke, jadi kuadran kinerja ini untuk menentukan seorang guru itu katakanlah baik gitu ya. Baik, ini harus bagaimana? Berarti perilaku kerjanya harus sesuai ekspektasi dan hasil kerjanya atau kinerjanya harus sesuai ekspektasi. Maka dia bisa dikatakan baik. Kalau misalnya di bawah ekspektasi, berarti dia butuh perbaikan atau sangat kurang. Kalau di bawah ekspektasi, ini sama-sama di bawah ekspektasi, maka sangat kurang. Sehingga bacanya caranya seperti ini. Ketika misalnya seorang guru dapat perilaku kerja, penilaian perilaku kerjanya itu sesuai ekspektasi, kemudian hasil kerjanya sesuai ekspektasi, maka dia bisa dikatakan baik. Nah, selama ini yang menjadi kebingungan eh, di lapangan ini, terutama di sekitar kita yang dalam pengamatan kita itu kan bagaimana cara menentukan kadang-kadang dalam menentukan SKP, hasil SKP predikat tahunan itu untuk amannya dibuat baik semua aja itu ya biasanya seperti itu yang kita temui. Kita akan memberikan predikat sangat baik itu harus banyak persyaratan ya, persyaratan harus ini harus itu. Kadang-kadang pimpinan juga tidak yakin memberikan penilaian sangat baik karena apa? Tidak atau mungkin belum mengetahui tentang kuadran ini, sehingga setelah ada kuadran ini nanti Bapak Ibu bisa baca terkait dengan peraturan eh, BKN ya kalau tidak salah nomor 6 tahun 2022 halaman lampiran halaman 99. Nah, itu bisa dibaca secara cermat sehingga dalam menentukan predikat kerja ini ada acuan yang jelas dan itu bisa dilakukan. Jadi memang kalau misalnya Bapak Ibu kerjanya memang di atas ekspektasi hasilnya, kemudian perilakunya memang di atas ekspektasi, maka ya berhak untuk mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Seperti itu Pak Validan. Terima kasih, Pak. Ini juga tadi ada pertanyaan yang kayaknya out of the box ini. Dari SDN Mangunharjo Kota Madiun, izin bertanya, login sudah menggunakan belajar ID dari Dapodik, tapi setelah login ke PMM, belajar ID-nya berubah sendiri di PMM. Ini kayaknya misalnya yang awal apa yang awalnya Validan Ahmad titik belajar ID jadi belajar ID titik Validan Ahmad atau apa? Saya kurang tahu ini. Mungkin perubahannya seperti apa ya? Kayaknya eh, ada kasuistik seperti ini. Bagaimana kalau ada perubahan? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak apa Irfan dulu sebentar. Kalau teknis ini sebenarnya ke Pak Farid dulu Pak ya, karena yang ini hubungannya dengan akun belajar. Nah, ini Oh pertanyaan iya, kita. Siap, Monggo siap. Pak Farid. ya, Pak Farid, Siap. silakan Pak Farid. Oke. Siap, siap, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kendala ini ada beberapa kasus yang sama ya, yang kita juga sering terima terkait kendala ini muncul akun yang berbeda. Biasanya yang sering kali terjadi itu karena beliaunya ini punya dua akun, Bapak. Punya dua akun. Nah, kenapa kok bisa punya dua akun? Eh, Misalnya ini kasus yang pernah kita alami, mungkin ini bisa sama dengan yang dialaminya. Kenapa seorang guru itu bisa punya dua akun? Nah, biasanya guru ini pernah mutasi atau pindah jenjang. Misalnya kemarin ada tes P3K ya. Dulunya guru SMP, kemudian ikut tes P3K jadi guru SD. Nah, sehingga akun belajar ID-nya pun nanti juga akan berubah. Yang dulunya misalnya saya Farid 70 guru SMP ya, belajar ID, maka akan berubah menjadi misalnya Farid 80 guru SD belajar ID. Maka dia akan punya dua akun. Nah, sebenarnya secara sistem itu prosesnya ketika akunnya berubah menjadi akun baru, maka akun lama akan
terhapus dalam jangka waktu sekitar 30 hari ya. Itu nanti akunnya akan dihapus dan berubah ke akun yang baru. Nah, namun sekali lagi kendala yang ada di lapangan biasanya Bapak Ibu guru itu kan menggunakan akunnya itu ketika ada kegiatan seperti ini ya. Padahal dulu tujuannya akun belajar ED ini kan memang untuk pembelajaran, sehingga harapannya dari kementerian akun ini bisa dimanfaatkan dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nah, namun kebanyakan Bapak Ibu guru itu kadang akunnya hanya dipakai misalnya pas ada seperti ini pengelolaan kinerja, pas ada mungkin mau ikut BPG atau jadi ketika ada kebutuhan akunnya baru dicari lagi, hilang dicari. Nah, ini yang menjadi kendala sehingga dari kementerian sendiri mau menghapus akunnya ini kadang masih banyak pertimbangan ya, karena kadang gurunya ini masih menggunakan akun yang lama. Akun yang lama masih dipakai padahal beliaunya sudah dapat akun baru. Nah, sehingga dalam posisi kedua akunnya ini akhirnya masih sama-sama aktif. Nah, ketika ada problem seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu bisa ajukan di menu butuh bantuan, ya, di pusat bantuan. Nah, ketika Bapak Ibu menulis di pusat bantuan kendalanya agar nanti bisa cepat diverifikasi oleh tim, ya karena memang banyak sekali aduan kendala-kendala kasuistik seperti ini, gitu. Nah, biar cepat diproses itu mohon sedetail mungkin ketika menyampaikan permasalahannya. Jangan hanya disampaikan saya punya akun ganda atau seperti ini tadi bagaimana saya login pakai akun ini ternyata tampilannya berbeda dan sebagainya. Jadi mohon didetailkan pertanyaannya. Akun awalnya apa, akun yang baru apa. Kemudian problemnya, alurnya jelaskan secara rinci tapi tetap singkat ya, sesingkat mungkin dan sehingga tim itu tidak perlu bertanya lagi gitu. Ketika ada kasus seperti ini, nah, seperti tadi kan pertanyaan Pak Farijan juga masih mempertanyaan ini akunnya terbalik maksudnya Muhammad Farid jadi Farid Muhammad atau gimana kan ngatain gitu. Maksudnya terbalik seperti apa. Nah, sehingga sedetail mungkin ketika Bapak Ibu menyampaikan kendalanya di pusat bantuan agar ketika Bapak Ibu ditangani kasusnya sesuai antrian itu tertangani, tim itu tidak tanya lagi karena kalau tim itu tanya lagi permasalahannya ada yang kurang detail misalnya ini sekolahnya mana dan seterusnya itu Bapak Ibu akan antri lagi nanti untuk tanggapan berikutnya. Okay? Jadi kalau bisa mengajukan di kendala pusat bantuan itu serinci dan sedetail mungkin. Itu kemarin kita sudah share juga di beberapa grup ya dari tim PMM. Kalau mengajukan kendala itu kalau bisa formatnya seperti ini. Kendalanya apa itu didetailkan seperti itu. Okay? Mungkin itu jawaban tanggapan dari kami Pak Validan. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali penyampaian dan juga penjelasan oleh Pak Farid maupun Pak Irwan. Kita akan berlanjut ke pertanyaan yang ada di apa secara lisan ya. Di sini sudah antriannya sudah banyak sekali ini Pak Farid, Pak Irwan. Nah, saya mohon izin untuk memberikan kesempatan dari TK Kusuma Bangsa. TK Kusuma Bangsa. Halo Bapak Ibu, Ibu, TK Kusuma Bangsa, bisa mungkin menyampaikan pertanyaan Ibu? Bapak Ibu admin bisa dibantu untuk mempersilahkan dari TK Kusuma Bangsa. Hmm. Ya, silakan, Bu. Halo, Ya, Assalamualaikum. ya, Waalaikumsalam. Ya baik Pak, Silakan. terima kasih atas kesempatannya. Tadi saya tanya melalui tulisan belum terjawab Pak. Ini nanti ada pertanyaan yang pertama yang belum terjawab tadi. Di kecamatan saya itu ada apa ada persepsi bahwa ke perencanaan kepala sekolah itu tidak bisa diajukan sebelum guru itu mengajukan terlebih dahulu. Jadi harus menunggu guru itu mengajukan semua, baru kepala sekolah itu bisa mengajukan perencanaannya. Itu yang pertama, Pak. Terus yang untuk sertifikat
apakah sertifikat yang nanti diupload di PMM itu harus sertifikat dari PMM sendiri, Pak, atau sertifikat yang tidak dari PMM? Ya, dua pertanyaan ya Ibu ya. Oke, yang satu, yang satunya tadi, sebentar Pak, ini. Oh sudah. Ya mungkin itu yang tadi juga saya ada pengalaman bahwa ada guru saya yang masih ini diabaikan aja Pak ya. Ya. Mungkin Ya. si guru pensiun. Ya. Makasih Pak. Makasih. Ya, terima kasih Ibu dari TK Kusuma Bangsa Surabaya. Ini Pak Irfan mungkin bisa menjawab dulu terkait dengan apabila kepala sekolah itu apakah harus menunggu semua guru untuk sudah disetujui baru kepala sekolahnya. Kemudian juga tadi di chat ada pertanyaan bagaimana siapa yang menilai kepala sekolah. Nah, monggo dijawab dulu Ya, terima Pak kasih. Irfan. Oke, Ya, silakan. terima kasih Pak Walidan. Tadi saya mencermati ada dua pertanyaan ya dari Ibu dari TK Kusuma Bangsa Surabaya, bahwa ada persepsi bahwa apakah kepala sekolah harus menunggu terlebih dahulu untuk bisa menyusun RHK-nya dan mengajukan. Menurut pengalaman saya memang tidak Bu ya. Jadi bisa bersama. Memang idealnya itu seperti yang dilakukan oleh rekan saya Pak Farid. Jadi sebelum kita menyusun secara manual bisa kita diskusikan untuk meminimalisir kesalahan sistem ketika kita akan mengajukan melalui PMM. Sehingga poin-poin terutama ini yang jadi permasalahan ada di pengembangan kompetensi ya. Jadi bisa dicermati 18 poin itu kira-kira mana yang bisa dilakukan oleh masing-masing guru dengan persetujuan atau pertimbangan kepala sekolah. Sehingga kalau ada asumsi seperti itu, saya kira tidak setiap guru bisa mengajukan RHK-nya dan kepala sekolah bisa menyusun rencana kinerjanya sesuai dengan rekomendasi dari rapor pendidikan ataupun sesuai dengan kebutuhan sekolah, sehingga tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dulu. Nah, memang di awal-awal itu ada tenggat waktu ya, ketika tanggal 15 itu kepala sekolah baru bisa mengajukan RHK-nya, itu kan memang sistem Ibu ya. Jadi mulai tanggal 15 dan tanggal 15 itu pun saya banyak pertanyaan pada waktu itu, mana kok tidak keluar, tidak muncul menunya, padahal menu itu sudah ada di sebelah panel sebelah kiri atas, yaitu rencana kinerja Anda. Itu diklik Bapak Ibu ya, karena ada yang lupa mencari di bagian tengah, di panelnya itu nggak ketemu mana yang harus diklik kok tetap sama seperti kemarin. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian yang kedua, jadi pertanyaan nomor satu sudah clear ya, tidak perlu saling menunggu dan bisa berkonsultasi, bermusyawarah terkait dengan RHK yang akan diajukan baik itu guru atau kepala sekolah dalam satu lembaga. Kemudian untuk sertifikat yang nantinya diupload melalui pengeluaran kinerja PMM ini apakah harus dari PMM? Jawabannya adalah tidak. Sertifikat itu adalah salah satu bukti dukung ya, bukti dukung selain laporan. Nah, sehingga sertifikat itu yang bisa atau yang berhak mengeluarkan itu adalah Kombel, bisa Kombel atau bisa lembaga yang lain. Kombel belajar intrasekolah pun bisa. Ketika itu memang sudah disesuaikan dengan administrasinya. Gitu ya. Artinya ada Kombel apa di sekolah tersebut. Kemudian bisa seperti di awal saya jelaskan, ada daftar hadir, ada berita acara, ada resume kegiatan, dan itu bisa dijadikan sebagai dasar penerbitan sertifikat. Jadi untuk upload bukti dukung berupa sertifikat, tidak harus yang sertifikat dari PMM. Kalau Ibu memilih pelatihan mandiri di PMM, nah itu nanti akan, itu buktinya ya. Jadi bisa dibuktikan dengan mengupload ataupun langsung nge-link. Kalau di PMM Ibu-Ibu bisa mengikuti pelatihan mandiri akan keluar sertifikat topik dalam kurun waktu Tidak ada rebutan. Enggak. Sehingga Sudah. Malah Bu Yusuf sudah kami sudah masuk ada yang bocor pihak kayak platformnya sudah datang di sini. mohon maaf ada yang bocor ya. Jadi mulai bulan berbuat. Jadi itu tidak harus dari PMM, bisa dari kombel-kombel yang ada. Seperti yang Tadi mohon maaf Pak Waldian, ada yang bocor ini ya. Ini dari SMP 4 Pasuruan kayaknya yang bocor. Pak, tadi yang kombel itu apa harus didaftarkan di PMM juga Pak? Oh iya,
Untuk Kombel ini sekarang untuk saat ini Betul. untuk hostnya ada yang bocor nggih? Arifin dari Wonten SMP 4 SD Negeri 4 Pasuruan. Halo. bocor Pak mikrofonnya. Oh, nggih, nggih. Saya lanjutkan untuk Kombel itu tidak harus Bu ya. Jadi tapi harapannya nanti Kombel itu didaftarkan mulai PMM karena syarat untuk mendaftarkan Kombel di PMM itu minimal yang mendaftarkan itu harus menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri itu ya, jadi bisa. Dan yang bisa untuk mendaftarkan itu nanti maksimal ada 3 pengurus ya, 3 pengurus, 3 atau berapa ya? Untuk satu orang itu hanya bisa menjadi pengurus atau penggerak komunitas itu di 3 Kombel saja. Nah, syaratnya harus menyelesaikan topik pelatihan mandiri. Tetapi untuk Kombel yang ada di intrasekolah ataupun antar sekolah, contohnya gugus, contohnya KKG, MGMP dan sebagainya, harapannya memang didaftarkan di komunitas belajar yang dari BMR, tetapi itu tidak menjadi keharusan ya, karena di poin RHK itu tidak disebutkan secara eksplisit bahwa itu harus terafiliasi dengan PMM, sehingga ketika ada penjelasan yang itu tidak berhubungan dengan undang-undang atau aturan, Bapak Ibu tidak perlu merisaukan dan itu bisa disiasati dengan pembentukan Kombel sesuai dengan aturannya seperti itu. Memang ini Bapak Ibu ya, memang banyak sekali beredar standarisasi terkait dengan 18 RHK itu ya. Jadi macam-macam penafsiran muncul dan itu di-share di khalayak umum sehingga menimbulkan kerancuan. Nah, ini kok harus ini, harus itu. Ya, kalau yang menginterpretasi itu sesuai dengan keyakinannya menulis sekian, ya Bapak Ibu tidak harus mengikuti itu karena itu adalah interpretasi hidup, bukan secara aturan yang berlaku di Kemdikbud itu. Iya, terima kasih. Nggih Pak, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut lagi. Ada pertanyaan yang sudah raise hand mungkin dari SDN Bulak Rukem. SDN Bulak Rukem. Sambil menunggu dari SDN Bulak Rukem, ya kayaknya ini masih nobar ini SDN Bulak Rukem. Selamat pagi, Ibu. Ya, bisa dipersilakan dari admin untuk memberikan izin dari SDN Bulak Rukem. Ya, masih kita tunggu ya. Masih belum untuk bisa mengakses. Bapak Ibu admin, bisakah kita hubungkan dengan SDN Bulak Rukem? Sudah dibuka, Oke, Ibu ya. sepertinya bermasalah dengan mikrofonnya. Oh, bermasalah dengan mikrofonnya ya. Oke, ya. Kita ganti lagi ya, ganti dulu. Silakan untuk dipersiapkan dari SPNF SKB Kota Malang. Dari SPNF SKB Kota Malang, silakan Ibu-ibu yang dari tadi sudah mengangkat tangan. Capek kayaknya. Sudah. Kalau ini kan habis ini kan diturunkan. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi. Kita dari SPNF SKB Kota Malang, kita selaku pamong belajar di pendidikan kesetaraan, kita masih belum bisa mengakses fitur pengelolaan kinerja. Mohon arahannya dan solusinya bagaimana. Terima kasih. Terima kasih Ibu-ibu dari SPNF SKB Kota Malang. Kita beri kesempatan untuk gantian. Tadi Pak Irfan, sekarang Pak Farid ya. Pak Farid, Oke, baik. Terima ya kasih silakan. Pak Panjiran. Oke. Tidak bisa aksesnya itu mungkin bisa lebih didetailkan kendalanya apa? Apakah ketika klik tidak bisa masuk atau bagaimana? Waktu diklik itu munculnya hanya khusus untuk guru dan kepala sekolah saja. Sedangkan kita ini masuknya sebagai pamong belajar, Bapak, di pendidikan kesetaraan. Oke, oke.
akun belajar ID-nya ini ya sudah pakai akun belajar ID ya untuk loginnya. Sudah. Oke, nggih. Baik, memang ini kemarin beberapa akun karena di Dapodiknya masih belum terdetek sebagai guru atau kepala sekolah ya sehingga tidak bisa login ke sana. Nah, mungkin diantaranya Pamong, kemudian apalagi ya kemarin itu. Tapi nanti insya Allah secara sistem akan diperbarui sehingga nanti bisa login gitu. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu loginnya dengan menggunakan akun belajar ID-nya dan di Dapodik sudah sebagai pendidik gitu. Nah, karena beberapa kasus yang sama itu kadang karena beliau loginnya tidak pakai belajar ID. Gitu. Karena kan kadang untuk login PMM tidak pakai belajar ID kan bisa, tapi ketika masuk ke menu atau fitur tertentu termasuk pengelolaan kinerja ini kan mewajibkan dengan belajar ID. Kemarin juga ada yang bahkan sudah selesai beberapa topik ya menyelesaikan pelatihan mandiri, tapi ternyata beliau pakai bukan belajar ID, maksudnya pakai Gmail pribadi, nah sehingga itu bisa diatasi. Tapi sekali lagi nanti silakan mengajukan kendala tersebut di menu pusat bantuan. Tapi sekali lagi bisa didetailkan kendalanya. Kemudian menambahkan tadi juga yang kendala kenapa kok akun lamanya tidak segera dihapus, karena memang ini Bapak Ibu guru yang seharusnya ketika ada perubahan akun dari akun lama ke akun baru, itu kan akun barunya diaktifkan, nanti otomatis akun lama akan dihapus. Nah, tapi kebanyakan ini data-data di akun lama ini belum dipindahkan ke akun baru, sehingga dari kementerian sendiri mau menghapus ini khawatirnya kan ada data-data penting di situ, gitu. Karena ketika akun itu dihapus, otomatis semua datanya hilang. Nah, makanya akun itu masih belum dihapus sampai saat ini. Harapannya yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru ketika ada perubahan akun itu sebaiknya segera data-data di akun lama itu segera dipindahkan ke yang akun baru. Di PMM pun sama, ketika ada perubahan itu segera dipindahkan, misalnya terdeteksi pakai selain belajar ID ya atau pakai Gmail pribadi sudah selesai berapa topik di PMM. Nah, itu bisa Bapak Ibu ajukan perpindahan istilahnya riwayat pelatihan ya, itu silakan diajukan perpindahan dari akun lama ke akun baru ya, agar nanti akun lamanya bisa dinonaktifkan ya. Itu mungkin tambahan dari saya terkait kendala untuk login ya di pengelolaan kinerja. Nah, untuk teman-teman dari Pamong belajar ya, itu nanti secara bertahap akan diadakan pembaruan sama seperti PLT. Kenapa PLT sekarang ini di sekolah-sekolah itu kok otomatis ya, sementara ini otomatis langsung disetujui sistem karena memang di Dapodik sendiri kan belum mampu membaca ketika ada guru yang dijadikan PLT. Tapi statusnya di Dapodik kan memang masih guru. Ya. Nah, sehingga itu nanti akan kita akan pembaruan ya, nanti dari tim PMM akan dilakukan update pembaruan sesuai data real yang ada di lapangan seperti itu nggih. Jadi ditunggu saja seperti itu nggih. Ya. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih Pak Irwan. Pak Farid, kita lanjut dari SMPN 8 Madiun. SMPN 8 Madiun. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya, Bu? Ya, Ada cek suara. Ya. Apa terdengar? Ya, terdengar Cek Ibu. suara. Oh, Ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin ini untuk memberikan penguatan dan arahan terkait dengan pengisian RHK. Sesuai dengan kenyataan pada saat ini saya adalah CGP Angkatan 9 yang insya Allah nanti selesai di bulan April untuk panen raya di bulan Mei. Terkait pengisian RHK sesuai dengan poin terendah ada poin minimal adalah 32 dan poin maksimal adalah 128. Nah, apakah diperbolehkan Bapak
jika saya mengambil untuk RHK yang nomor 18 terkait mengikuti guru penggerak dengan poin 128 ditambah dengan mengikuti webinar, pelatihan mandiri PMM. Nah, ini kemarin diskusi dengan kepala sekolah karena kita juga masih awam. Kalau melebihi, apakah diperbolehkan ataukah hanya saya milih yang CGP saja? Makaten, ini mohon penguatan dan arahannya. Yang kedua, kemarin waktu kami sosialisasi untuk Kopral Madiun, kami menemukan ada 2 ibu, yang pertama terkait dengan tidak bisa masuk ke pengelolaan kinerja dan refleksi. Nah, setelah ditelusuri, yang pertama adalah diketemukan untuk akun ID-nya ternyata di status kepegawaian itu masih beliau diperbantukan. Nah, setelah melihat karena akun ID itu ditautkan dengan SIM PKB beliau juga statusnya masih diperbantukan. Ini untuk langkah selanjutnya bagaimana. Dan yang kedua, ibu yang kedua adalah akunnya juga sama Pak. Ternyata ditelusuri mempunyai 2 akun. Nah, kebetulan yang beliau buka adalah akun yang tidak bisa diakses, yaitu akun tidak aktif. Tadi pagi beliau mengabarkan ternyata beliau juga mempunyai lagi akun yang bisa aktif. Nah, ini hanya perbedaan di itu tadi yang telah panjenengan kemukakan, beda angka. Yang tidak aktif 70, yang aktif 71. Nah, dari 2 akun ini, apakah kita nanti mengarahkan langsung yang memakai aktif saja, yang tidak aktif tidak dihiraukan atau bagaimana? Demikian Bapak terkait 2 permasalahan, yaitu yang pertama CGP, yang kedua adalah akun dari teman-teman. Mohon penguatan dan arahannya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Siap. Oke, terima kasih Pak Faridat. Oke, Bu, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik. Bu sebagai CGP Angkatan 9 yang saat ini sedang menjalani pendidikan dan akan berakhir insya Allah bulan April. Dan dalam RHK itu tadi menarik sekali pertanyaannya, apakah ketika saya sudah masukkan RHK yang terakhir itu yang poinnya 128, saya boleh memasukkan RHK yang lain? Jawabannya adalah boleh. Boleh Bu ya, boleh melebihi poin maksimal. Yang penting harus disesuaikan dengan kemampuan atau kondisi gitu ya. Jadi berkonsultasi dengan kepala sekolah bagaimana cara menyikapi. Karena dari Kemdikbud sendiri, dari PMM, harapannya memang pengembangan diri itu tidak terpaku hanya satu, jadi bervariasi. Kalau Pak Farid tadi melogikakan saat simulasi, kita bisa memenuhi 32 poin minimal itu dengan hanya membuat 2 RHK. Kuantitasnya aja yang ditambah, ya. Misalnya 4 poin dikalikan 6 kali kegiatannya 24. Nah, kemudian hanya webinar terus gitu ya. Kemudian milih RHK yang lain dan itu sudah memenuhi 32, artinya pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan itu tidak bervariasi, hanya 1 atau 2 saja. Nah, karena Ibu mengikuti program guru penggerak dan ingin ikut mengikuti webinar atau yang lain, ya monggo silakan ditambahkan, tapi yang realistis saja, tidak perlu terlalu banyak. Karena ini nanti adalah poin pertimbangan. Kemudian ini menyambung pertanyaan juga, cerahkan mungkin untuk CGP Angkatan 9, apakah bisa RHK itu ditulis dimasukkan di ini, mengingat nanti bulan Mei atau Juni itu apakah sudah bisa dipastikan sertifikat guru penggeraknya itu keluar. Nah, ini mungkin bisa disimak juga untuk Bapak Ibu yang CGP Angkatan 9, bahwa sertifikat itu nantinya rencananya memang keluar sekitar April atau Mei gitu ya. Tapi ketika Juni pada saat mengupload bukti dukung dan itu ternyata belum keluar. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Padahal ini poinnya 128. Kalau tidak tercapai kan habis semua, poin saya tidak terpenuhi. Nah, ini jangan khawatir Bapak Ibu, kemarin di
apa ya, komunitas fasilitator terutama dalam naungan BPGP Jawa Timur dari koordinator fasil menyampaikan bahwa ketika sertifikat itu belum keluar maka Bapak Ibu bisa mengupload bukti-bukti keikutsertaan Bapak Ibu di GP Angkatan 9, mulai dari surat pengumuman ya, pengumuman Bapak Ibu lolos di GP Angkatan 9, kemudian surat tugas, kemudian surat pendampingan individu, surat tugas lokakarya dan sebagainya, itu bisa dijadikan dalam satu file dan itu bisa dijadikan sebagai bukti dukung. Jadi lebih mudah dan itu juga bisa disampaikan, ya memang wajib disampaikan kepada kepala sekolah tentang informasi ini, sehingga tidak nanti kepala sekolah tidak hanya melihat oh ya pokoknya harus sertifikat, tidak seperti itu, tapi bisa disiasati dengan bukti dukung yang lain. Kemudian pertanyaan ada statement lagi nih ya, sekalian kalau dimasukkan di semester depan, nah semester depan itu kan tentunya sudah melebihi bulan Juni ya Pak Ibu ya. Jadi periode kedua ya, siklus kedua di Juli sampai Desember. Artinya Bapak Ibu guru penggerak sudah tidak menjalani pendidikan, artinya itu juga sudah lewat gitu ya. Akhirnya bukan periode penilaian pada bulan itu. Jadi lebih aman memang dimasukkan di RHK di siklus 1 bulan Januari sampai bulan Juni, seperti itu. Jadi bisa dimasukkan dan bisa menambah RHK yang lain selama Bapak Ibu bisa menjangkau dan bisa dipenuhi dalam waktu 6 bulan. Untuk pertanyaan kedua, ini saya kira lebih teknis, yang lebih berhak menjawab kayaknya Pak Farid sebagai tim co-kapten yang berkaitan dengan belajar ID. Monggo kepada Pak Farid. Oke. Mungkin untuk pertanyaannya tadi. Dari Ibu Madiun tadi bisa diulang pertanyaannya, monggo, yang terkait dengan akun. Eh, halo, Pak Faldian mungkin bisa. Iya, kayaknya beliaunya kok tidak muncul ya, sudah tidak muncul. Kita lanjut lagi aja ya Bapak Pak Farid ya, Pak Irfan, karena Oke, masih siap. yang di daftar antrian ini. Dari Oke. TK Hadijah dulu. TK Hadijah, TK Hadijah, Hadijah 3. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Ini yang saya mau tanyakan ada dua, Bapak. Yang pertama, yaitu pada akun Capsek, itu ada salah satu guru yang tidak masuk, namanya tidak ada. Kemudian beliaunya sudah masuk Dapodi. Gitu. Apakah berpengaruh karena beliaunya juga ada di naungan Kemenang? Itu bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua, salah satu guru terlambat mengaktifkan akun dan sampai sekarang tidak dapat passwordnya. Jadi kita cari akunnya itu dapat ditemukan, namun passwordnya itu tidak bisa jadi tidak ada, jadi nggak bisa masuk PMM-nya gitu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Mohon solusinya bagaimana? Oke, terima kasih Ibu. Nah, ini pengganti pertanyaan tadi nih Pak Farid ya. Silakan ini karena teknis. Oke. Silakan. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Validan. Oke. Mungkin sambil saya mohon izin share screen biar sekalian kita tunjukkan, karena kalau dengan bunda-bunda PAUD ini perlu langsung praktek Bapak. Mohon izin share screen. Oke, sudah tampil ya? Oke, sudah tampil? Sudah Pak, silakan. Oke, oke. Kalau terkait akun belajar ID, tadi pertanyaannya yaitu pertama tidak masuk di PMM ya, di data pengelolaan kinerjanya, padahal di Dapodik sudah ada. Kemudian yang kedua terkait akun belajar ID, akunnya sudah ada tapi passwordnya tidak ada. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ke websitenya Belajar ID di sini, ketik aja Belajar ID. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah,
Kalau menjawab pertanyaan yang kedua tadi ya lebih dulu, yang mudah untuk reset password. Jadi kalau sudah tahu akunnya, tinggal passwordnya. Nah, kalau tidak tahu atau mungkin lupa ya, yang sering itu, silakan lakukan reset password di sini. Nah, klik reset password, masukkan akun, kemudian tanggal lahir, lalu cari akun, nanti kalau sudah lakukan reset. Nah, nanti kode OTP akan dikirim ke nomor HP atau email pribadi yang terdaftar di Dapodik. Jadi itu cara pertama ya untuk meriset secara mandiri agar tahu passwordnya atau merubah passwordnya. Ya. Kemudian bisa juga dari akun admin di sekolahnya, yaitu masuk ke menu admin, masuk ke portal admin ini. Nah, nanti kita bisa klik masuk, oke, izinkan. Nanti kita bisa melihat semua akun yang ada di sekolah atau lembaga kita, baik akun peserta didik maupun akun guru. Ya, nah di sini kan ada menu reset ya. Ya, jadi misalnya ini tidak tahu passwordnya akun ini ya, misalnya, lalu kita klik reset. Nanti kita bisa mereset mengubah akun tersebut. Oke. Nah, ini yang terkait akun belajar ID tadi, yang kalau misalnya akunnya juga tidak tahu, kemudian tadi ya kembali ke pertanyaan yang pertama bahwa saya kembalikan ke belajar ID. Akunnya juga tidak tahu, kemudian password juga tidak tahu ya tentunya. Nah, Bapak Ibu bisa ini cek cari tahu akunnya. Kan katanya sudah ada di Dapodik, tapi kok akunnya tidak ada. Padahal seharusnya ketika Bapak Ibu sudah ada datanya di Dapodik, maka secara otomatis kalau guru pendidik tenaga kependidikan itu akan otomatis mendapat akun belajar ID. Kecuali siswa, kalau siswa sekarang sistemnya pengajuan, maka harus mengajukan dulu. Tapi kalau guru itu harusnya ketika sudah terdata Dapodik, dia ada akunnya. Seringkali yang masuk ke kami itu tidak tahu akunnya, ternyata setelah kita cek di sini itu ada akunnya gitu. Nah, setelah kita jadi masukkan NPSN, misalnya ini NPSN lembaga saya. Nah, masukkan nama, tanggal lahir, kemudian selanjutnya nanti akan muncul akun Bapak Ibu ya. Pastikan nama, tanggal lahir ini sesuai dengan Dapodik karena seringkali kalau data tidak ditemukan itu kadang tidak sesuai Dapodik. Misalnya nama saya Muhammad Farid Ubaidillah. Di sini diketik Muhammad Farid Ubaidillah saja. Padahal di Dapodik itu kadang gelarnya juga ditulis di nama, misalnya SPD gitu ya. Nah, sehingga tidak sesuai atau mungkin Muhammad jadi Mucamat atau Muhammad. Nah, itu beda satu huruf itu nanti data tidak ditemukan. Jadi harus sesuai dengan data Dapodik. Itu nggih. Nah, kemudian kalau sudah dipastikan di sini datanya Dapodik sudah ada, kemudian di sini juga sudah ada, tapi kok di PMM tidak muncul data di kepala sekolah. Nah, nanti baru silakan Bapak Ibu masuk ke pusat bantuan. Tunjukkan data guru ini, guru si A, akun belajarnya ini belum muncul di akun kepala sekolah dengan nama sekolahnya ini, NPSN sekolah ini. Kemudian lampirkan screenshotnya, screenshot. Nah, ini kan ke bantuan ini ya misalnya. Nah, biasanya kan ngisi kebutuhan bantuan ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi perihalnya apa, jenis laporan, kategori masalah ini dipilih, terus lampiran. Nah, yang dilampirkan di sini apa kalau kendalanya seperti tadi? Lampirkan screenshot bahwa di Dapodik nama guru ini sudah ada. Kemudian lampirkan juga barangkali ada SK-nya, SK bahwa yang menunjukkan beliau aktif sebagai guru di sekolah tersebut. Nah, jadi ininya sedetail mungkin pertanyaannya, tunjukkan nama beliaunya, kemudian akun belajar ID-nya. Tapi sekali lagi sebelum ke sini pastikan dulu bahwa akun belajar ID-nya sudah ada di itu tadi kita cek akun tadi, nggih. Akun kemudian password juga kalau butuh reset seperti tadi caranya, nggih. Mungkin itu jawaban dari kami, nggih. Ya, terima kasih. Nah, ini kita kayaknya banyak sekali pertanyaan ini yang ada di
chat juga ada. Kita ke chat dulu ya Pak ya. Ah, ini sampai bingung. Siap Pak. Moderatornya sampai bingung. Oke, Karena siap. Saking banyak banyak pertanyaan. ya, luar biasa ini. Ini kita ambil pertanyaan yang memang kalau kita lihat yang tadi memang penting kayaknya ini. Eh, saya mau bertanya Pak, nah, kepala sekolah saya baru ganti sekitar 2 minggu lalu, tetapi kepala sekolah baru sedang sakit, agak parah, sehingga tidak memungkinkan untuk masuk sekolah. Itu bagaimana terkait RHK kepala sekolahnya Pak? Bagaimana nanti pelaksanaannya? Apakah harus dikerjakan oleh para guru? Wah, ini curhatan yang luar biasa ini. Waduh, mungkin bisa dibantu dicerahkan ini dari Ibu Kurnia Darmawati karena beliau juga kepingin menyelesaikan, tetapi dengan kondisinya seperti ini, apa yang harus dilakukan beliau dan teman-teman? Pak Irfan bisa membantukah, Pak Irfan? Oke, siap Pak Faridan. Ini memang kondisi yang mungkin saja terjadi, ini terjadi ya, dan ditanyakan. Saya harap ini tidak banyak Pak ya, karena harus sehat itu ya, harapannya. Mengingat kondisi kepala sekolah yang baru ganti dan tidak memungkinkan untuk menyusun RHK, ini karena kita punya waktu gitu ya, punya waktu sekitar berapa, 26, 27, 29. Nah, ini lebih ke sisi kemanusiaan saja, Pak ya, karena ini memang tuntutan dari administrasi terkait dengan kepegawaian. Tentunya kalau sakit parah dan sebagainya, itu kan idealnya itu dibuktikan dengan surat dokter dan sebagainya. Itu secara birokrasi, ya, secara birokrasi, karena nanti akan berdampak pada tugas dan tanggung jawab selanjutnya. Tetapi kalau memang sekiranya masih bisa diupayakan, walaupun yang bersangkutan tidak secara langsung mengisi RHK-nya, maka bisa disiasati dengan melibatkan atau memberdayakan guru senior ya, guru senior atau guru yang lain yang berkenan dan berkompeten untuk menyelesaikan atau melakukan itu, tentunya dengan koordinasi ya, walaupun sakit kan masih bisa komunikasi, itu tetap dilaksanakan. Kalau memang tidak bisa dikomunikasi secara langsung, bisa melalui apa ya, telepon atau apa, yang penting jelas itu. Jadi bisa disiasati seperti itu. Jadi ada dua opsi terkait dengan birokrasi, harus memang ada ya keterangan bahwa yang beliau sakit dan tidak bisa melakukan kegiatan itu. Kalau sekiranya masih bisa disiasati, bisa diberdayakan guru senior atau yang berkompeten. Guru senior bukan berarti harus yang paling lama, tapi yang berkompeten dalam bidang dan mendapat kepercayaan atau mandat atau delegasi dari kepala sekolah itu. Sehingga ini bisa disiasati lebih fleksibel dan terkesan tidak kaku dan bisa dilaksanakan. Seperti itu Pak Falidan. Oke, ya. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, karena ini banyak pertanyaan yang dari chat maupun dari secara langsung lisan, nampaknya waktu kita juga tidak memungkinkan ini. Nah, karena juga hari Jumat ya, Pak Irfan dan juga Pak Farid. Kalau dijadwalkan pukul 11, tapi kita beri kesempatan kepada bapak-bapak juga yang memang mau mempersiapkan untuk sholat apa Jumat ini. Ini narasumbernya juga bapak-bapak juga ini masalahnya. Jadi mohon maaf sekali ini kalau memang beberapa pertanyaan yang raise hand dan juga yang dari kolom chat belum bisa diselesaikan di hari ini. Barangkali nanti bisa memberikan nomor HP ini Pak Irfan dan juga Pak Farid ini agar lebih memudahkan, atau harus menghubungi siapa beliaunya di kota-kota tersebut, di 6 kota tersebut. Silakan, kita akan closing statement Bapak Ibu semuanya. Closing statement dari kegiatan ini dari Pak Irfan 1 menit bisa disampaikan. Silakan Pak Irfan. Terima kasih Pak Falidan. Closing statement hari ini, yang pertama kita identifikasi akun. Jadi akun jangan sampai bermasalah dan pastikan bisa digunakan untuk login dan untuk mengerjakan RHK. Yang kedua, apabila sudah bisa masuk akun, maka segera susun RHK dan segera diajukan, sebisa mungkin disetujui oleh kepala sekolah. Terkait dengan permasalahan, ada porsinya masing-masing. Di setiap kota dan kabupaten ada yang namanya komunitas belajar ID, yang ada kapten di sana, bisa diberdayakan. Ada komunitas guru penggerak, bisa diberdayakan juga, dan ada kombel-kombel yang lain yang tentunya pada saat ini semua bersinergis dalam mengupayakan menyelesaikan permasalahan terkait dengan PMM, dengan harapan di tanggal 31 semua Jawa Timur bisa clear,
bisa selesai ajuan RH-nya dan di bulan Februari bisa mulai pelaksanaan dan dieksekusi sesuai dengan rencana. Saya kira itu Pak Validan. Mantap ini Pak Irfan. Kita beri kesempatan Pak Farid. Silakan Pak Farid untuk menyampaikan closing statement kegiatan coaching klinik kita. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Pak Validan. Bapak Ibu, agar kita tidak terbebani dengan kegiatan pengelolaan kinerja, maka kita fokuskan sesuai dengan apa yang akan dinilai di lembaga adalah peningkatan praktek pembelajaran kita dan juga perilaku kerja. Jangan terlalu fokus dengan berburu sertifikat, karena itu justru akan membebani kita sendiri. Kemudian, jika ada kendala terkait dengan akun pembelajaran maupun dengan PMM dan secara teknis pengelolaan kerja, Bapak Ibu bisa menghubungi kapten yang ada di kabupaten kota masing-masing, dan juga mungkin bisa berkoordinasi dengan koordinator guru penggerak yang ada di kabupaten kota masing-masing, ya, selaku kepanjangan tangan dari BPGP Jawa Timur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Validan. Oke, Pak Farid, matur nuwun. Thank you so much. Bapak Ibu semuanya, untuk melengkapi closing statement tersebut, izinkan saya menyampaikan beberapa catatan penting sebagai simpulan kegiatan coaching klinik kita. Yang pertama adalah bahwa pengisian RH ini setidaknya harus kita maksimalkan karena di tanggal 31 Januari adalah batas akhir pengisian. Terkait dengan sertifikat atau bukti-bukti lain dan lain sebagainya, ini tolong untuk nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah, begitu juga dengan pengisiannya, begitu ya. Yang penting adalah target kita tanggal 31 sebaiknya harus segera kita isi untuk pengisian SKP di PMM. Ya, terima kasih kepada Pak Irfan, Pak Farid yang telah berkenan berbagi informasi, substansi, bahkan simulasi pengolahan kinerja di PMM. Terima kasih juga atas perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, baik itu di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, di 6 kota wilayah Provinsi Jawa Timur, dari mulai awal hingga berakhirnya acara ini. Terima kasih juga kepada perwakilan dinas dan cabang dinas yang sudah konsen dan aktif dari awal sampai akhir. Semoga materi yang telah kita peroleh tersebut semakin memacu kita untuk menyelesaikan SKP PMM sebelum tanggal 31 Januari 2024. Saya selaku moderator mohon maaf apabila selama memandu jalannya acara ada kesalahan dan kekurangan. Akhir kata, semoga pengisian pengolahan kinerja guru kepala sekolah di PMM diberikan kemudahan dan kelancaran. Jalan menurun injak rem, jalan mendaki jadi berkeringat. Mari segera susun SKP di PMM, batas pengisian semakin dekat. Air beriak perahu laju, kita bergerak, Jawa Timur maju. Tetap ikuti akun media sosial BPGP Jawa Timur untuk mendapatkan informasi terbaru. Kita kembalikan lagi ke MC. Silakan Ibu Tatu. Silakan Ibu Tatu. Baik Terima Pak kasih. Validan. Terima kasih atas waktunya dan juga kegiatannya yang sangat luar biasa coaching klinik pada hari ini. Dan saya selaku MC dalam kegiatan coaching klinik ini juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber, Pak Farid dan juga Pak Irfan, Pak Validan selaku moderator, dan selamat untuk Bapak dan Ibu dan Kepala Sekolah untuk mengisi penilaian kinerja di dalam PMM. Kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.